Anugerah Allah yang diterima oleh seseorang mestinya membuat orang tersebut menjadi lebih bijaksana. Tetapi seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Anugerah Allah yang membuat hidup menjadi lebih baik, mengalami mujizat, mendapatkan promosi kehidupan yang semakin baik, tetapi justru membuat orang-orang tertentu justru menjadi sombong. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dalam program Raise and Guide malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan selalu mengundang kami untuk mengalami kelegaan di dalam hadirat-Mu. Saat ini kami menghampiri Engkau, kami membawa semua beban berat hidup kami, masalah-masalah kami yang belum selesai sampai saat ini. Tuhan, mari Engkau beri kami kekuatan. Tuhan, menjamah jiwa kami supaya kami boleh alami kelegaan, ketenangan, dan bisa beristirahat dengan baik. Kami sangat percaya anugerah-Mu cukup bagi kami menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Allah yang diterima oleh seseorang mestinya membuat orang tersebut menjadi lebih bijaksana. Tetapi seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Anugerah Allah yang membuat hidup menjadi lebih baik, mengalami mujizat, mendapatkan promosi kehidupan yang semakin baik, tetapi justru membuat orang-orang tertentu justru menjadi sombong. Kita akan membaca 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai 21. Melalui perikop ini kita mendapatkan gambaran bagaimana kesombongan itu tumbuh di hati seorang raja yang bernama Hizkia. Hizkia menerima anugerah yang sangat istimewa dari Tuhan, yaitu umurnya diperpanjang 15 tahun. Ini luar biasa sekali. Tetapi ternyata tidak membuat Hizkia menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi raja yang lebih bijaksana. Malahan Hizkia justru menjadi sombong, menjadi egois. Mengapa demikian? Perikop ini memberikan gambaran kepada kita. Alasannya yang pertama, kesombongan itu muncul karena melupakan anugerah Allah. Kita baca ayat 12. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan memberikan kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Ayat 13, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Para utusan Babel datang untuk memberi selamat atas kesembuhan Hizkia. Hizkia tentu saja sangat senang mendapatkan perhatian seperti itu. Dia menyambut para utusan Babel itu dengan gembira.
Bahkan membuatnya sangat bangga dengan dirinya karena popularitasnya ternyata sudah mencapai negara yang begitu jauh seperti Babel. Dan lebih menyenangkan lagi ketika ditawari suatu persekutuan dengan kerajaan Babel. Begitu bangganya Hizkia, sehingga ia kemudian memamerkan harta bendanya maupun persenjataan yang dimilikinya. Satu kebanggaan yang berubah menjadi satu kesombongan karena dia lupa bahwa hal-hal itu merupakan anugerah dan berkat Tuhan. Orang sombong itu senang kalau dipuji, bahkan suka pamer. Kalau berbicara cenderung membual, menambah-nambahin apa yang dia miliki, apa yang dia capai. Dia ingin membangun kesan, meninggalkan kesan kepada orang lain bahwa dia memang hebat, dia patut dikagumi. Itulah orang sombong. Hati-hati, saudara, dengan kesombongan di hati yang selalu haus ingin mendapatkan pujian dari orang lain dengan cara-cara pamer, apapun yang kita miliki kita pamerkan. Bahkan kalau itu kurang ditambah-tambahkan yang sifatnya membual kepada orang lain supaya orang tambah kagum. Hati-hati dengan tanda-tanda kesombongan itu. Yang kedua, kesombongan itu mengakibatkan penghukuman Allah. Nah, ini kita mesti waspadai. Ayat 16, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. 17, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Karena Hizkia menunjukkan semua hartanya, dengan kata lain, Hizkia ini pamer dengan orang-orang Babel. Tujuannya ingin membanggakan diri, ingin mendapatkan pujian, lahir dari kesombongan yang mulai tumbuh di hatinya. Maka hukuman itu akhirnya ditimpakan kepada Hizkia dan kerajaannya. Ini sangat menyedihkan karena semua harta tanpa terkecuali di kemudian hari benar-benar diangkut ke Babel. Bahkan keturunan Hizkia juga akan diangkut di Babel. Jadi hukuman ini tidak akan terjadi pada zaman Hizkia memang. Hizkia tidak mengalami langsung, tetapi anak cucunya akan jadi korban dari kesombongan Hizkia. Pada zaman keturunan Hizkia di mana Yehuda dikalahkan, maka nubuatan Tuhan, firman Tuhan ini sungguh-sungguh digenapi. Saudara-saudara, orang sombong itu sedang memposisikan dirinya berseberangan dengan Allah, bertentangan dengan Allah, melupakan anugerah Allah dan menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat kehidupannya. Orang sombong akan berhadapan dengan otoritas Allah yang hebat, yang kuat. Dan konsekuensinya, sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesuatu yang tidak enak akan terjadi. Apa yang dibanggakan akhirnya justru lepas, hilang dari hidupnya. Yang ketiga, kesombongan hanya memikirkan dirinya sendiri. Reaksi Hizkia terhadap pemberitaan hukuman Tuhan menunjukkan sisi dirinya yang benar-benar memang sombong, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana nasib rakyatnya, nasib orang-orang yang setia kepada dia, bahkan tidak peduli nasib anak cucunya di kelak kemudian hari. Ayat 19,
Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Sebuah perkataan yang menunjukkan betapa egoisnya Hizkia sebagai raja, yang kelihatannya tidak peduli dengan nasib keturunannya. Asalkan nasibnya sendiri tak baik, tidak peduli nasib rakyatnya. Yang penting dia sebagai raja baik-baik saja. Kesombongan yang luar biasa. Orang yang sombong hanya memikirkan diri sendiri, itu pasti. Agar tetap aman dan baik-baik saja. Dia nggak peduli kalau sikapnya ini bisa mengakibatkan penderitaan bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk bagi anak cucunya. Yang penting saat ini aku baik-baik saja, aku bisa menikmati semuanya dengan gembira, dengan sukacita. Tidak peduli nasib orang lain. Dusta orang sombong adalah dia berkata mencintai keluarganya, tetapi selalu mencari pembenaran atas sikap sombongnya. Tidak peduli keluarganya menderita atau seperti apa, tetapi selalu berkata bahwa dia bekerja, dia lakukan apapun demi keluarganya. Padahal sebenarnya tidak peduli apa yang terjadi dengan istrinya, dengan anak cucunya. Baginya dia semakin punya kebanggaan dalam hidup ini. Saudara-saudara, mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita secara pribadi. Apakah kita masih bersyukur untuk pengampunan dosa dan keselamatan yang diberikan oleh Allah lewat Tuhan Yesus yang kita imani? Apakah kita masih bisa bersyukur untuk anugerah Allah, untuk kuasa Allah yang membuat kita mengalami kesembuhan dari sakit kita, yang membuat kita mengalami mujizat sehingga ekonomi kita menjadi pulih, sehingga kehidupan kita yang rusak menjadi pulih? Apakah kita masih bisa bersyukur untuk jabatan, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk segala berkat yang selama ini kita sudah bisa nikmati di hadapan Tuhan? Apakah kita menyadari itu semua karena anugerah-Nya? Merupakan kepercayaan yang seharusnya kita kelola dengan baik, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah semua yang Tuhan berikan itu sungguh-sungguh membuat kita semakin bisa memuliakan Dia, atau hanya memuliakan diri sendiri, hanya kita pakai untuk diri sendiri, kita sibuk menikmatinya, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, kita diajar saat ini bahwa semua yang Tuhan berikan harusnya membuat kita semakin memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Apakah kita sudah seperti itu? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena firman-Mu kembali mengingatkan kami, menegur kami bahwa semua hal yang kami miliki saat ini yang baik, baik itu rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, hal-hal yang bersifat materi, semua anugerah Tuhan. Bahkan dalam pelayanan itu juga anugerah Tuhan. Ampuni kami kalau kami begitu bangga bahkan sombong akan hal-hal itu. Hanya memikirkan kepentingan sendiri dan memakainya hanya untuk diri sendiri dan membangun kesombongan kami semakin tinggi. Ampuni kami Bapa. Kiranya firman Tuhan memperbaharui hati dan pikiran kami semua.
Bapa, kami mohon hikmat-Mu menyertai anak-anak-Mu yang Tuhan berkati, agar mereka bisa mengelola berkat-berkat Tuhan, kepercayaan Tuhan itu dengan bijaksana. Tidak hanya untuk diri sendiri, tidak justru menjerumuskan hidupnya dalam kesombongan, tetapi bisa mengelolanya dengan baik, mempermuliakan Tuhan dengan semua yang Tuhan sudah berikan. Lewat apa yang Tuhan berikan, banyak orang diberkati dan membuat banyak orang akhirnya memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Jika saat ini saudara juga ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.